Welcome to Bethlehem Bible Talks. Sapaan firman Tuhan dari hamba-hamba Tuhan GMI Bethlehem. Kiranya firman Tuhan hari ini dapat memberkati kita semua. Shalom saudara kasih dalam Tuhan. Renungan hari ini saya berikan judul Tahu Diri. Hakim-Hakim 18 ayat 30 dan 31. Bani Dan menegakkan bagi mereka sendiri patung pahatan itu. Lalu Yonatan bin Gersom bin Musa bersama-sama dengan anak-anaknya menjadi imam bagi suku Dan. Sampai penduduk negeri itu diangkut sebagai orang buangan. Demikianlah mereka menempatkan bagi mereka sendiri patung pahatan yang telah dibuat Mika itu, dan patung itu ada di sana selama rumah Allah ada di Shilo. Saudara, anak macam apa yang mencuri dari ibunya sendiri? Ibu macam apa yang membawa putranya ke dalam penyembahan berhala? Orang Lewi macam apa yang melayani di tempat pemujaan berhala dan kemudian dengan senang hati pindah untuk melayani di tempat pemujaan berhala yang lebih besar? Dan orang macam apa yang menjara bangsanya sendiri saat mereka sedang di dalam perjalanan untuk memusnahkan kota yang damai di wilayah di luar batas jatah yang ditetapkan oleh Tuhan? Saudara, inilah gambaran kisah yang terjadi di dalam perikop. Saudara, mungkin kita akan tertawa miris ketika kita mendengarnya. Karena kisah dalam perikop menunjukkan ironi. Walau sepertinya kisah dalam perikop menunjukkan pembenaran. Karena alih-alih semua yang dilakukan demi mencari kehendak Tuhan. Tetapi kisah yang sebenarnya terjadi adalah tentang kebobrokan moral. Saudara, ketika manusia mengabaikan atau menolak firman Tuhan, maka semua aktivitas pada akhirnya tampak terlihat sebuah kebodohan. Saudara, jika kita melihat kondisi sekitar kita yang berupaya untuk menggantikan Tuhan dengan berbagai hal, entah itu kekayaan, kekuasaan, kenyamanan hidup, hawa nafsu, kepintaran, teknologi, saudara, maka hal ini layaknya yang disebut oleh Alkitab, yaitu berhala buatan tangan manusia. Jadi semua hal yang dicari masyarakat kita pada saat ini, alih-alih demi mencari kebahagiaan, di mana menggantikan Tuhan dengan berhala-berhala, maka tindakan ini tidak lain adalah sebuah absurditas pendewaan diri sendiri. Saudara, apa yang dapat kita pelajari dari perikop? Saudara, mengutip perkataan pendeta Ramyati, kenal Tuhan dengan benar, maka kita akan dapat mengenal diri lebih baik dan menjadi tahu diri. Saudara, pengenalan akan Tuhan yang benar merupakan fondasi dari segala hal. Secara otomatis jika kita mengenal Tuhan dengan benar, tidak hanya di dalam pengetahuan tetapi di dalam tindakan, maka kita akan dapat mengenali siapa diri kita di hadapan Tuhan. Kita akan semakin sadar siapa kita di hadapan Tuhan yang berkuasa, dan akhirnya membawa kita menjadi seorang yang tahu diri di hadapan Tuhan. Kita akan semakin hidup di dalam penundukan diri di hadapan Tuhan. Kita akan semakin sadar betapa kita membutuhkan Tuhan dan tidak dapat lepas daripada Tuhan. Secara otomatis kita tidak akan menggantikan Tuhan dengan berhala-berhala walau demi mendapatkan kebahagiaan atau demi apapun. Karena Tuhan adalah segalanya dan Tuhan cukup bagi kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman pada hari ini yang kembali mengingatkan kami. Ampuni kami Tuhan, jikalau seringkali kami tidak memiliki pengenalan akan Tuhan yang benar, sehingga kami tidak dapat mengenal diri kami dengan benar. Dan akhirnya membuat kami menjadi orang yang tidak tahu diri. Kami hidup lupa akan Tuhan, kami hidup menjauh daripada Tuhan. Dan akhirnya membuat kehidupan kami menjadi kehidupan yang berantakan, lepas daripada Tuhan. Tuhan, kami bersyukur untuk firman pada hari ini. Dan biarlah firman-Mu terus menolong kami, biarlah kehidupan kami terus hidup lekat dengan Tuhan. Kami hidup mengandalkan Tuhan. Kami tidak menggantikan Tuhan dengan berhala-berhala yang ada di dalam dunia ini, tapi kami boleh semakin hidup mengandalkan Tuhan hari demi hari. Karena kami percaya bahwa Engkau adalah cukup, Engkau adalah segalanya bagi kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, inilah segala doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Demikianlah Bible Talks hari ini. Tuhan Yesus memberkati.